Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui video ya, dalam video pembelajaran untuk pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ini merupakan lanjutan dari pertemuan 5 yang sebelumnya saya tugaskan untuk mencari tentang apa itu fuzzy inference system ya, atau sistem inferensi fuzzy atau disingkat FIS ya. Anda juga saya suruh untuk mencari metode apa saja yang digunakan dalam mencari dalam sistem inferensi fuzzy ya. Mudah-mudahan dengan penugasan tersebut Anda dapat sekilas dapat membaca atau mengetahui ada 3 sistem inferensi fuzzy yang lazim untuk digunakan, yang nanti akan kita pelajari baik secara manual maupun nanti menggunakan toolbox MATLAB ya. Jadi untuk pertemuan ke-6 ini terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang metode penalaran fuzzy ya, mulai dari penalaran monoton, kemudian nanti untuk penjelasan pada metode fuzzy yang paling sederhana, metode inferensi fuzzy yang sederhana, yaitu metode Tsukamoto. Nah, untuk metode inferensi fuzzy dengan menggunakan metode Tsukamoto ini nanti itu tidak ada dibahas dalam toolbox MATLAB ya. Jadi kalau ada 3 sistem inferensi fuzzy, yaitu metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugino. Nah, nanti yang akan kita praktekkan dengan menggunakan toolbox MATLAB itu yang metode Mamdani dan Sugino. Ada juga sebenarnya pakai ANFIS, Artificial Neural Fuzzy Inference System. Itu sebenarnya sudah merupakan gabungan dari fuzzy dan neural network ya. Nah, kita pelajari secara bertahap. Untuk di pertemuan ini agenda kita nanti membahas tentang penalaran monoton, kemudian implementasi penalaran monoton dalam sistem inferensi fuzzy menggunakan metode Tsukamoto ya. Di sini kalau kita lihat, nah, kalau kemarin di semester 1 kita sudah belajar tentang inferensi logika ya, aturan penarikan kesimpulan. Jadi kalau Anda diberikan sekumpulan fakta, kemudian Anda disuruh mencari konklusi atau kesimpulannya, atau bisa juga Anda membuktikan apakah konklusi atau kesimpulan dari sekumpulan fakta yang diberikan kepada Anda itu valid ya, sah atau tidak ya, valid atau invalid ya. Caranya bisa dengan menggunakan aturan inferensi logika ya. Jadi kalau dalam logika konvensional kita mencari inferensi itu bisa menggunakan aturan inferensi logika, bisa juga menggunakan resolusi. Nah, kalau menggunakan aturan inferensi logika yang seperti Anda ketahui, ada banyak sekali macam aturan inferensi yang bisa kita combine, kita kombinasikan untuk memperoleh konklusi atau kesimpulannya ya. Ada modus ponen, modus tollens, silogisme, disjungsi, silogisme hipotesis, dilema, transitivity, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana kita melakukan penarikan kesimpulan pada logika fuzzy ya? Sedangkan kita tahu bahwa nilai kebenaran logika fuzzy itu tidak hanya 2, tidak hanya true dan false ya, benar atau salah, tetapi berada di antara benar dan salah. Atau kalau secara angka biner, kalau logika konvensional itu nilai kebenarannya cuma 2, 0 atau 1. Sedangkan dalam logika fuzzy itu nilai kebenarannya antara 0 sampai 1 ya. Kalau dalam logika konvensional kita melakukan konklusi, mencari konklusi dari sekumpulan fakta, kalau hasilnya
tidak benar, maka dia dikatakan invalid atau tidak sah. Tidak benar itu berarti false ya. Sedangkan kalau hasilnya true, benar atau bernilai 1, kalau dibinarkan, maka konklusinya bernilai valid atau sah. Lalu bagaimana kalau inferensi dalam logika fuzzy? Nah, ini ya. Kalau bisa digambarkan di sini, sebentar saya pause. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi saya setting kursor dulu supaya kelihatan. Kalau ini slide-nya saya tunjuk ini ya. Nah, kita mulai dari mekanisme FIS dulu ya, Fuzzy Inference System sendiri. Nah, di slide awal dulu pernah saya perlihatkan bahwasanya Fuzzy Inference System, inferensi penarikan kesimpulan fuzzy itu berada dalam suatu black box atau kotak hitam. Lalu kotak hitam itu sendiri isinya apa gitu ya. Jadi ini ada input, kemudian ada output, ada black box di tengah. Nah, black box itu isinya adalah Fuzzy Inference System atau sistem inferensi fuzzy, penarikan kesimpulan dengan menggunakan fuzzy. Nah, ada dua hal yang akan kita lakukan untuk mencari inferensi dengan menggunakan fuzzy, yaitu ada dua proses di sini. Proses fazifikasi dan proses defuzzy untuk menentukan outputnya. Nah, pada proses fazifikasi sendiri ini terdiri dari dua kegiatan ya, dua proses, yaitu satu menentukan rules-nya, kemudian mengagregasikan nilai derajat keanggotaan berdasarkan rules yang telah ditentukan di awal. Jadi nanti untuk menentukan untuk menarik kesimpulan pada fuzzy itu kita berbasis rule. Nah, siapa yang membuat rule ini? Yang membuat rule ini adalah sebenarnya orang yang ingin menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi rule ini sudah diberikan, atau bisa jadi kalau Anda misalnya yang mau menyelesaikan suatu permasalahan dengan sistem inferensi fuzzy, itu Anda buat sendiri rule-nya sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Jadi rule-nya itu bisa jumlahnya banyak tergantung kebutuhan, bisa juga sedikit ya tergantung kasus dan kebutuhannya seperti apa. Yang jelas rules ini dibuat oleh orang yang ingin menyelesaikan masalah dengan menggunakan sistem inferensi fuzzy tersebut. Ya, kalau kita pembelajaran seperti ini, maka bisa jadi rules-nya nanti sudah ditentukan terlebih dahulu pada soal. Nah, kemudian jadi di sini bisa Anda lihat ya bahwasanya dari inputnya ini berupa kondisi Kripps, bilangan Kripps, bilangan yang jelas atau jadi berupa angka. Ya, tetap berupa angka. Outputnya juga nanti berupa angka numerik. Ya. Nah, di sini kemudian diproses himpunan fuzzy-nya untuk menentukan fazifikasi. Rules-nya bagaimana, kemudian dari rules tersebut diagregasikan, kemudian melakukan proses defuzzifikasi untuk menentukan outputnya. Nah, mungkin Anda masih bingung ya seperti apa, mungkin bisa di sini saya contoh. Ya, saya lanjutkan. Untuk metode inferensi fuzzy sendiri itu nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan ini dan juga dua pertemuan berikutnya. Itu ada metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Sugeno ya bacanya ya, orang Jepang ini, bukan orang Jawa, jadi bukan Sugeno, bukan Sugeno. Nah, mungkin Anda juga masih bertanya-tanya, sebenarnya kita belajar sistem inferensi fuzzy ini untuk menyelesaikan masalah yang seperti apa sih Bu, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang akan saya tampilkan. Ini ada kasus yang pertama ya. Sebenarnya permasalahan ini juga bisa kita selesaikan dengan model matematika. Ya, kalau Kripps, kalau himpunannya Kripps. Nah, ini kemudian dikembangkan dengan menggunakan model inferensi fuzzy dengan harapan nanti
kita bisa mendapatkan prediksi yang lebih mendekati kenyataan. Ya, contohnya seperti ini, ada studi kasus yang pertama itu ada perusahaan susu merek ZZN ingin memperluas pemasarannya di berbagai kota seluruh pelosok tanah air. Kemudian ini ada data-data yang lampau ya dari 10 daerah. Di sini ada jumlah balita dan pendapatan yang kemudian mempengaruhi konsumsi susu. Ya. Jadi dari data ini kemudian ingin kita buat rule, aturan, kemudian aturan tersebut nanti akan kita gunakan untuk memprediksi. Nah, contohnya seperti ini kemudian. Jika kemudian ingin diketahui berapa jumlah konsumsi susu jika jumlah balitanya 43 orang dan pendapatan rata-ratanya 40.000 per bulan, Anda disuruh menghitung konsumsi susunya. Nah, di tabel ini sudah ada data yang lalu ya, data yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian dari data yang sudah ada ini kita ingin melakukan prediksi. Kalau misalnya jumlah balitanya sekian, pendapatannya sekian, itu berarti konsumsi susunya berapa. Itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan fuzzy inference system. Contoh yang lain ini misalnya kasus yang kedua. Ya, penelitian dilakukan untuk mencari jumlah produksi berdasarkan suhu, kebisingan, dan pencahayaan. Ini data-data lalu. Nah, dari data-data ini kemudian akan kita gunakan untuk memprediksi jumlah rata-rata produksi ke depannya kalau misalnya suhunya sekian, kebisingannya sekian, pencahayaannya sekian. Ya, jadi di sini tetap ada data-data yang lalu yang akan kita gunakan sebagai mode untuk membangun aturan. Contoh yang lain lagi, misalnya di sini ada kita ingin membangun sistem untuk mengontrol penyiram air. Ya, inputnya ada variabel suhu udara, kelembapan yang akan mempengaruhi durasi penyiraman. Ya, jadi variabel suhu udara, kelembapan itu sebagai inputnya, nanti yang akan diprediksi itu adalah variabel durasi penyiraman. Ya, nah, misalnya pertanyaannya di sini kalau suhu udaranya 37, kemudian kelembapannya 12%, jadi tanahnya itu harus disiram berapa lama. Nah, itu salah satu contoh-contoh kasus yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan fuzzy inference system. Nah, untuk yang berikutnya kita akan mempelajari inferensi fuzzy dengan penalaran yang paling sederhana dulu, yaitu dengan menggunakan penalaran monoton. Dasar dari fuzzy inference system metode Tsukamoto itu ada yang namanya penalaran monoton. Ya, di sini bisa diterangkan, bisa Anda baca juga bahwa jika dua daerah fuzzy direlasikan atau dihubungkan dengan implikasi itu berarti sebab akibat, jika maka, nah, dengan bentuk format penulisan seperti ini, if X is A then Y is B, maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi. Jadi bisa langsung nanti dari X is A itu bisa kita langsung menentukan Y is B nya, B nya berapa. Kalau X nya diketahui A, maka Y nya berapa, itu bisa langsung diketahui. Nah, nilai output dapat diestimasi secara langsung dari derajat keanggotaan yang berhubungan dengan antecedent. Jadi kalau Anda masih ingat, kalau bentuk implikasi seperti ini, yang di depan then, ya, if, jika, di belakang jika itu namanya antecedent. Sedangkan di belakang then ini namanya konsekuen. Ya, ini yang di depan ini sebab, yang di belakang ini adalah akibat. Sebab atau antecedent dan akibat atau konsekuen. Ya. Nah, contohnya penalaran monoton itu seperti apa? Ini penalaran yang paling sederhana ya. Tapi kalau digunakan untuk fuzzy inference system sebenarnya hasilnya masih bisa digunakan untuk prediksi, tapi kalau misalnya rule-nya banyak itu kurang tepat ya. Bukan tidak bisa, tapi hasilnya kurang presisi.
ya kurang mendekati kebenaran. Misalnya nih, diketahui dua buah variabel Fuzzy itu tinggi badan dan berat badan yang digambarkan oleh grafik fungsi keanggotaan sebagai berikut. Jadi variabel tinggi badan ya dengan himpunan tinggi di sini, tinggi badan itu himpunannya bisa pendek, bisa tinggi ya. Namanya variabel tinggi badan, himpunannya tinggi, pendek, sedang gitu ya. Terus satu lagi ada variabel berat badan yang himpunannya bisa kurus, normal, gemuk atau berat di sini ya. Ini diambil salah satu himpunan saja. Nah, di sini bisa Anda lihat untuk variabel tinggi badan itu dia menggunakan kurva linear naik. Sedangkan untuk variabel berat badan dia menggunakan kurva SMF. Ya. Nah, untuk tinggi badan di sini batas bawahnya itu 150 cm karena nggak mungkin ya yang namanya tinggi badan batas bawahnya 0 kan nggak mungkin. Tinggi badan 0 cm itu berarti kan nggak ada ya. Apalagi 1 cm. 1 cm itu berarti Anda masih jadi masih membelah gitu, masih berupa sel gitu. Ini ya, misalnya kita setting batas bawahnya 150, kemudian batas atasnya 170, sedangkan untuk berat badan itu mulai dari 35. Ini asumsinya berat badan orang dewasa ya, bukan anak-anak. Karena di sini kita lihat juga untuk tinggi badan ini mulai dari 150, kalau anak-anak kan nggak mungkin. Kalau orang dewasa masih mungkin ya. Berat batas bawahnya 35, batas atasnya 70 kg. Nah, ini ya. Kemudian jika diketahui aturan dalam bentuk implikasi, if tinggi badan is A, then berat badan is B. Nah, sekarang pertanyaannya, jika seseorang memiliki tinggi badan 165 itu, maka berat badannya berapa? Ayo, gitu ya. Kalau tinggi badannya is 165, then berat badannya is berapa? Nah, maka nilai output berat badan atau konsekuennya dapat diestimasi secara langsung dari derajat keanggotaan tinggi badan atau antecedent. Jadi kita akan menggunakan nilai derajat keanggotaan tinggi badan 165 untuk menentukan berapa berat badan dari seseorang tersebut. Ya. Nah, di sini loh, ini kok kebalik. Ini terbalik. Ini kok bisa kebalik gimana? Saya apakan tadi? Kok bisa mirroring? Ini terbalik ya. Ini tidak terbalik. Yang terbalik yang ini. Caranya gimana? Ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini tadi agak terbalik. Nah, ini ya. Saya berikan contohnya. Saya perlebar sebentar. Nah, ini ya. Tadi telah diketahui tinggi badan seseorang itu 165 cm. Kemudian kita ingin mencari berapa berat badannya. Nih, jadi ya, kalau kita lihat di sini tadi tinggi badan itu direpresentasikan dengan kurva linear naik. Sedangkan berat badan dengan kurva SMF. Nah, untuk mengetahui nilai derajat keanggotaan tinggi badan, ini kok bisa ketemu 0,75, bagaimana? Ini bisa Anda lihat di sini ya, sambil Anda cobakan oret-oretan sendiri juga. Ini tadi batas bawahnya kurvanya linear naik, batas bawahnya 150, kemudian batas atasnya 170, kemudian tinggi badannya 165. Sehingga kalau kita ingin mengetahui nilai derajat keanggotaan 165 ya sesuai dengan
rumus linear naik, yaitu X dikurangi batas bawah, berarti 165 dikurangi 150, kemudian batas atas dikurangi batas bawah, sehingga ketemu 0,75. Nah, 0,75 ini nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai X pada berat badan. Jadi di sini ya bisa kita lihat bahwa variabel berat badan dengan himpunan berat itu direpresentasikan dengan kurva SMF. Kemudian batas bawahnya 35, batas atasnya 70. Sehingga kalau kita cari titik infleksinya, titik tengahnya, ini sesuai dengan rumusnya 35 ditambah batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2, ketemulah 52,5. Jadi titik infleksinya di sini. Anda ingat-ingat kembali, dibuka kembali catatannya bahwa kalau untuk kurva representasi kurva SMF itu ada 4 kondisi ya. Kalau dia nilainya kurang dari sama dengan batas bawah, nilai derajat keanggotanya 0. Kalau lebih dari sama dengan batas atas, nilai derajat keanggotaannya 1. Kemudian ada titik infleksi, ada nilai di antara batas bawah dan titik infleksi, kemudian ada juga nilai di antara titik infleksi dan batas atas. Nah, di sini kemudian pada gambar dapat dilihat bahwa X ada di antara titik infleksi dan batas atas. Dari mana kita tahu bahwa X ini berada di antara titik infleksi dan batas atas? Itu kita tarik dulu nilai derajat keanggotaan 0,75. Tadi kan sudah diketahui ya bahwa nilai derajat keanggotaan tinggi badan 0,75 ini kita tarik ke kurva berat badan, sehingga kurang lebih 0,75 di sini. Anda bisa hitung pakai penggaris ya kalau mau presisi ya, pakai penggaris. Nah, ini kita tarik ke kanan, ketemu di sini. Ternyata X ini berada di antara titik infleksi dan batas atas. Sehingga kita gunakan rumus yang ini, 1 dikurang bla 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 ini. Silakan Anda lihat lagi rumus kurva fungsi keanggotaan. Nah, ini ya, silahkan Anda orek-orek, sambil Anda orek-orek sendiri, Anda ikuti perhitungan saya ini. Ya, beratnya sudah diketahui, derajat keanggotaannya 0,75, 1 dikurangi 2 dikali dalam kurung 70 dikurang X dibagi 35 dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan ini yang dikurung siku ya, 70 dikurang X dibagi 35 dikuadratkan dulu, baru dikalikan dengan 2. Ini sampai seterusnya hingga ketemu ternyata nilai X-nya itu adalah 68,9. Sehingga dengan menggunakan penalaran monoton, jika seseorang memiliki tinggi badan 165, maka berat badannya adalah 68. Prediksinya. Kalau mau diketahui realnya ya silahkan Anda cari teman Anda yang berat badannya 165, kemudian Anda suruh timbang berat badannya berapa. Nah, sekarang coba Anda lakukan ya, Anda cocokkan tinggi badan Anda dan berat badan Anda kan sudah Anda ketahui ya. Coba Anda cocokkan. Cari dulu nilai keanggotaan tinggi badan Anda, kemudian cari berat badan Anda. Kira-kira prediksi yang kita hitung dengan menggunakan sistem inferensi fuzzy, menggunakan penalaran monoton ini sesuai tidak dengan real kondisi berat badan Anda. Kalau misalnya selisih, berapa selisihnya? Jauh atau tidak? Seberapa besar ketepatan atau presisinya prediksi berat badan Anda dengan menggunakan penalaran monoton ini ya. Jadi silakan Anda cobakan, bisa juga Anda tanya teman Anda yang lain. Jadi itu ya, silakan untuk penalaran monoton ini Anda cobakan, atau Anda bisa buat variabel yang lain, misalnya boleh juga umur, misalnya kalau berat badan sekian umurnya berapa, itu bisa jadi ya, karena dalam dunia kesehatan tuh misalnya anak umur setahun atau 2 tahun tuh rata-rata berat badannya berapa, tingginya berapa itu ada juga. Nah, kemudian kita coba untuk pelajari metode
sistem inferensi fazi dengan menggunakan metode Tsukamoto. Nah, ini dasarnya tadi penalaran monoton ya. Setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan monoton. Kemudian output hasil inferensi tiap aturan diberikan secara tegas. Nah, tadi dari sini Anda juga bisa lihat ya bahwa kalau tadi di awal saya punya gambar black box seperti ini, inputnya Krips. Kalau dalam kasus kita tadi, inputnya adalah tinggi badan, Kripsnya berapa ya? 165, jelas. Kita nggak bilang tinggi ya tadi ya. Inputnya jelas, tinggi badan 165, dan outputnya juga jelas. Outputnya apa tadi? Berat badan 68,9. Jadi inputnya Krips, outputnya juga Krips. Nah, kemudian kita kembali lagi ke metode Tsukamoto ini ya. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot atau sering juga dinamakan weighted average. Ya. Rata-rata terbobot atau weighted average. Nah, misalkan nih ya, nanti kita pakai contoh yang tadi ini, misal ada dua variabel input. Jadi kalau dalam FIS ini itu minimal ada satu input dan satu output minimal ya. Terus kemudian misalnya kita di sini punya dua variabel input, kemudian ada satu variabel output ya. Variabel inputnya terdiri dari dua variabel satu yaitu X dan variabel 2. Variabel satunya terdiri dari dua himpunan yaitu A1 dan A2. Sedangkan variabel 2-nya terdiri dari dua himpunan juga. Dan variabel outputnya yaitu variabel ketiga itu terdiri dari dua input, dua himpunan juga yaitu C1 dan C2. Kemudian aturannya menggunakan operator AND. Nah, ini di sini. Anda masih ingat ya? Ingat-ingat kembali operator dasar Zadeh. Ini ada 3. Interseksi yang ekuivalen dengan operator AND. Jadi yang dicari nanti adalah minimumnya. Jadi kalau kita pakai rule, pakai AND, itu nanti kalau ada inputnya misalnya ada 2, sehingga kita perlu mencari nilai derajat keanggotaan dari dua buah variabel tersebut, maka kemudian dua buah nilai derajat keanggotaan tersebut itu dicari yang minimum. Itu kalau rule-nya menggunakan AND. Nah, kalau misalnya rule-nya menggunakan OR atau dia union, itu dicari nilai derajat keanggotaan yang maksimum. Kalau misalnya ada 2 input, kemudian dicari nilai derajat keanggotaannya, aturannya menggunakan OR, maka nanti untuk agregasi aturannya itu menggunakan dicari nilai derajat keanggotaan dari dua buah variabel itu mana yang maksimum. Kemudian ada komplement. Itu tadi ya. Jadi kalau kita punya aturan ini ada 2 input dan 1 output, di mana 2 buah input ini dihubungkan dengan operator AND atau interseksi, maka nanti untuk menentukan nilai derajat keanggotaan Z itu dicari nilai derajat keanggotaan dari A1 dan B2 ini mana yang minimum. Kebalik ya, ini harusnya B1, ini B2 misalnya. Nah, contohnya seperti ini. Oh benar, ini variabelnya yang di ini maaf, tadi benar ya. Jadi aturannya enggak mesti A1 dengan B1 enggak ya, A2 dengan B2 tidak, tergantung kasus. Kalau dalam kasus kita ini A1-nya di N-kan dengan B2,
kemudian A2-nya di N-kan dengan B1. Nah, ini kalau Anda lihat, ini yang sebelah sini ini adalah agregasi aturan. Jadi kalau kita tengok lagi tadi ini ya, proses fuzzy inference system itu ada falsifikasi, ada defuzzy. Nah, proses falsifikasinya itu kita menentukan rule, kemudian mengagregasikan. Nah, kalau dalam gambar yang ini tadi, ya, ini rule-nya, dua ini rule-nya, if X1 is, apa tadi aturannya? If X is A1 and Y is B2, then Z is C3. If X is A1 and Y is B2, if A is A1 and Y is B2, then Z is C1. Jadi di sini adalah rule-nya, di sini adalah agregasi dari rule. Agregasi itu berarti apa? Mengkomposisikan rule, mencari agregator. Agregasi, silakan nanti dicari ya. Mengagregasikan itu berarti menggabungkan, ya, menggabungkan. Karena kita pakainya N tadi di rule-nya, ini kalau Anda lihat N itu dicari yang minimum. Dari gambar panah hijau dan panah merah ini mana yang minimum? Berarti dicari yang gambar garisnya lebih rendah. Nah, ini yang lebih rendah ada di variabel F, variabel 1, sehingga alfa predikatnya nanti dicari berdasarkan nilai derajat keanggotaan variabel 1. Demikian juga yang aturan kedua tadi, if X is A2 and Y is B1, then Z is C2. Ini kalau Anda lihat di N kan diminimumkan, Anda bisa lihat bahwa garis yang hijau ini yang lebih minimum, sehingga nanti Z2-nya itu dicari dengan menggunakan nilai derajat keanggotaan variabel 2. Nah, langkah yang terakhir yaitu melakukan defalsifikasi. Jadi setelah ketemu Z1 alfa 1, Z2 alfa 2, ya, alfa predikat, kemudian dilakukan defalsifikasi, yaitu merata-rata nilai bobot dari alfa dan alfa 1 Z1, alfa 2 Z2. Ini namanya proses defalsifikasi, sehingga nanti bisa diketahui nilai Z-nya ini berapa. Ya, contohnya ini tadi. Suatu perusahaan makanan kaleng setiap harinya rata-rata menerima permintaan sekitar 55.000 kaleng, dan dalam 3 bulan terakhir permintaan tertingginya 75. Jadi kalau bisa dilihat di sini bahwa untuk permintaan terendahnya itu 55, ya, tertingginya 75. Kemudian persediaannya itu rata-rata tiap hari 7.000, sedangkan gudangnya sendiri bisa menampung sampai 13.000 kaleng. Kemudian aturannya itu dibuat seperti ini, ada 4 aturan. Ini hanya misal ya, Anda bisa bikin lebih banyak lagi juga tergantung kasus. Jika permintaan turun, N persediaan banyak, maka produksi barangnya berkurang. Kalau permintaannya naik, persediaannya sedikit, produksi barangnya ditambah. Nah, jadi yang pertama ini kalau permintaannya turun, persediaannya banyak, maka produksi barangnya dikurangi. Sedangkan kalau permintaannya naik tapi persediaannya sedikit, ya produksi barangnya ditambah. Kalau permintaannya naik, persediaannya banyak, produksinya ditambah. Tapi kalau permintaan turun dan persediaannya sedikit, produksi barang dikurangi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau permintaannya ada 60.000 sedangkan persediaan di gudang itu 8.000, berapa barang yang harus diproduksi? Nah, itu ya, ini dalam kasus dalam skala kecil. Ya. Nah, di sini langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita mencari kesimpulan, mencari inferensi fuzzy-nya, ketemu Z-nya tadi. Yang pertama yaitu membuat himpunan dan input fuzzy.
Nah, dari soal tadi kita bisa tarik ya kesimpulan bahwa ada 3 buah variabel, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi barang. Permintaannya terdiri dari 2 himpunan, yaitu naik turun. Persediaannya juga 2 himpunan, banyak sedikit. Kemudian dari rule, dari ini bisa kita lihat dari rule-nya tadi ya. Dari rule kita juga bisa mengetahui bahwa variabel produksi barang itu terdiri dari 2 himpunan juga, yaitu berkurang dan bertambah. Sekali lagi, himpunan dan menentukan himpunan fuzzy dan menentukan variabel fuzzy dan himpunannya apa saja itu bisa Anda lihat dari rule ini tadi. Ya, permintaan ya, X-nya, if X is A, ya berarti if X is A, X-nya di sini permintaan, A-nya adalah himpunan. Ya, himpunannya turun. Ya, nih. Variabelnya permintaan, himpunannya turun. Variabelnya persediaan, himpunannya ada banyak. Nah, jadi untuk menentukan variabel fuzzy dan himpunan ini silakan Anda lihat dari rule-nya. Nah, kemudian kita buat grafik fungsi keanggotaan. Nah, sekali lagi grafik fungsi keanggotaan ini juga tergantung kasus. Kalau Anda yang buat skripsi berarti juga tergantung Anda mau pakai kurva apa. Ya, linear naik, linear turun, segitiga, bahu, SMF, ZMF, itu terserah si pembuat keputusan. Dalam hal ini saya contohkan kalau variabel permintaannya itu himpunan turun dan naiknya digambarkan dalam bentuk kurva ZMF dan SMF. Ya. Kemudian ini batas-batasnya tadi dia kan per hari rata-rata produksinya tadi 55 ya. Kemudian maksimal 75. Nah, ini dibuat dari permintaannya itu batas bawahnya 0, batas atasnya 75. Misalnya, dan ini yang buat juga yang mau menyelesaikan masalah. Ya, batas-batas ini tergantung si pembuat soal atau si penyelesai masalah. Kalau Anda penelitinya ya tergantung penelitinya. Ya, seperti apa. Itu. Nah, kebetulan di sini saya contohkan itu gambar kurvanya seperti ini. Jadi Anda tidak usah khawatir kalau misalnya saya ngasih soal, ya berarti saya yang menyediakan gambar grafik fungsi keanggotaannya. Nah, kemudian untuk variabel persediaan misalnya digambarkan dengan menggunakan kurva linear turun dan linear naik. Kurva bahu sebenarnya ini ya, karena ini tidak lurus dari 1, sini enggak ada stabil 1 sampai 2. Kurva bahu naik, turun, dan kurva bahu naik. Kemudian untuk grafik fungsi produksi barangnya itu juga menggunakan kurva bahu. Sekali lagi, angka-angka di sini itu tergantung si pembuat soal, atau kalau Anda yang diberi kasus, Anda yang menyelesaikan kasus, ya Anda lihat dari soalnya seperti apa. Tadi variabel produksi barang itu gudangnya, kalau kita lihat lagi dari soal, kita lihat dari soal tadi. Nah, persediaan itu rata-rata 7.000, terus maksimum 13.000. Ya, itu untuk yang persediaan. Sehingga kalau di sini kita lihat kurva persediaan ini dikali 1.000 ya, biar tidak kepanjangan nulis nolnya. Rata-rata 7.000 per hari, maksimal 3. Terus persediaan di gudang itu bisa di gudangnya menampung bisa sampai 13.000. Tapi di sini dia membuat kurva turun dan kurva linear naiknya ini batasnya seperti ini, nggak masalah. Ya. Nah, setelah menentukan, yang pertama adalah membuat himpunan ya. Ini termasuk di dalamnya adalah membuat grafik fungsi keanggotaan. Nah,
setelah diketahui fungsi keanggotaan, nanti baru Anda bisa mencari nilai derajat keanggotaan. Nah, tadi permintaannya 60.000 ya. 60.000 itu kalau Anda lihat di sini dia masuk. Ini saya hilangin dulu. Ya, jelas. Kalau kita lihat 60.000 itu masuk di turun iya, naik iya, sehingga kita harus mencari dua-duanya, masuk ke turun berapa, masuk ke naik berapa. Nah, kita cari dulu masuk ke kurva turun ini berapa, kurva turun ini ya, ini turun yang landai, ketemu nilainya adalah 0,08. Sedangkan masuk ke naik, ketemu nilai derajat keanggotaannya 0,05. Dari mana ya? Dari rumus. Kalau yang turun ini pakai kurva ZMF, yang naik ini pakai kurva SMF. Ya, nanti silahkan Anda cek lagi dengan menggunakan MATLAB. Ya, kan tinggal memasukkan aja fungsinya, kemudian parameternya. Sedangkan untuk persediaan tadi kurva fungsi keanggotaannya seperti ini. Persediaannya adalah 8.000. Kalau kurvanya seperti ini, 8.000 ini, 8 di sini juga masuk dua buah himpunan, sedikit dan banyak. Masuk ke sedikit 0,25, masuk ke banyak 0,5. Silakan Anda cek lagi pakai kurva linear, ini berarti pakai kurva, kalau di MATLAB kita pakainya trapesium ya, yang di berarti kalau trapesium itu parameternya ada 4. Ini sebenarnya kalau kita gambar begini ya, maka yang sebelah sini itu kita set nilainya 0. Jadi 0, 0, 0, kemudian 10. Nah, ketemu tadi 0,25 dan 0,5. Sekarang produksi barangnya gimana? Untuk mengetahui produksi barangnya, silahkan Anda lihat di slide berikutnya. Itu nilai keanggotaan Fazi pada tiap-tiap himpunan dirumuskan seperti ini, karena ini pakai kurva bahu turun atau linear turun ya. Ada 3 rumusnya, ada 3 kondisi di sini. Baru yang kemudian adalah aplikasi operator Fazi. Ya, jadi mengaplikasikan ke dalam aturan. Tadi kita sudah punya nilai derajat keanggotaan, sekarang kita mengaplikasikan ke aturan ya, untuk mengetahui nilai alfa predikat. Ini tadi. Nilai alfa predikat ini akan kita gunakan untuk mencari nilai Z. Nah, silakan Anda baca, saya jeda dulu sebentar.